Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kita yang berjudul Sistem Input Mata Kuliah Algoritma Pemrograman 2 dari kelas Teknik Informatika B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Khairunisa dengan NIM 2025-31055. Dengan rekan-rekan Saya Muhammad Rifki Trinanda dengan NIM 2025-31050. Baik, langsung saja kita tonton videonya. Oke, baik. Proyek ini dilatar belakangi oleh beberapa kendala pada sistem manual, di antaranya tingginya risiko pencatatan ganda atau human error, lambatnya proses validasi bentrok jadwal secara real-time, serta inefisiensi waktu saat melakukan rekapitulasi data. Sebagai solusinya, kami mengimplementasi otomatisasi Python yang berbasis logic driven untuk validasi konsisten, memiliki presisi tinggi dalam mendeteksi bentrok jam secara instan, serta melakukan pengelolaan memori secara cepat melalui struktur berbasis objek. Tujuan utama dari sistem ini adalah membangun aplikasi Command Line Interface (CLI) yang tangguh menggunakan Fundamental Object Oriented Programming (OOP). Baik, selanjutnya. Oke. Memasuki aspek arsitektur data, sistem ini dirancang dengan menerapkan konsep OOP melalui dua komponen utama. Yang pertama, kelas mata kuliah, berperan sebagai cetak biru blueprint objek tunggal. Di dalamnya terdapat atribut terenkapsulasi seperti kode, nama mata kuliah, KRS, hari, jam mulai dan selesai, dan dosen. Serta seluruh atribut ini diinisialisasi melalui konstruktor bawaan. Terus yang kedua, kelas jadwal mata kuliah. Kelas jadwal kuliah. Berfungsi sebagai wadah dinamis yang menggunakan struktur data vektor, daftar mata kuliah, untuk menampung kumpulan objek mata kuliah tersebut. Keunggulan dari arsitektur ini adalah sifatnya yang dinamis, di mana alokasi ukuran memori akan bertambah atau berkurang secara otomatis di dalam RAM mengikuti perubahan data input. Operasi ini didukung oleh metode sistem seperti tambah mata kuliah, hapus mata kuliah, total SKS, dan tampilkan jadwal. Selanjutnya, saya akan memaparkan alur logika jalannya program secara runut dari awal eksekusi hingga pemrograman selesai ditutup berdasarkan diagram alir atau flowchart. Yang pertama, mulai dan inisialisasi. Program diawali pada titik mulai, di mana sistem langsung melakukan inisialisasi objek jadwal kuliah dengan menyiapkan list kosong bernama daftar mata kuliah pada memori. Dan yang kedua, siklus perulangan, while loop. Sistem kemudian menampilkan menu utama dan membaca input pilihan dari pengguna. Melalui struktur perulangan aktif ini, sistem akan selalu mengembalikan penggunaan ke menu utama setelah sebuah transaksi selesai diproses. Dan yang selanjutnya, logika percabangan kondisi. Berdasarkan input pilihan pengguna, alur akan terbagi ke dalam 4 rute eksekusi. Yang pertama, menu utama, tambah mata kuliah. Penggunaan menginput data mata kuliah, sistem langsung melakukan validasi kondisi, apakah ada bentrok atau tidak. Jika berdeteksi bentrok waktu kondisi iya, proses dibatalkan dan memuncul status gagal menginput. Jika tidak bentrok, kondisi tidak. Objek dimasukkan ke dalam list dan status berhasil akan ditampilkan. Kedua kondisi tersebut kemudian mengarahkan alur kembali ke menu utama. Lalu, menu kedua, hapus mata kuliah. Pengguna memasukkan kode mata kuliah, sistem akan mencari dan mengeksekusi penghapusan objek dari list, menampilkan statusnya, dan kembali ke menu utama. Menu ketiga, tampilkan jadwal. Sistem melakukan iterasi atau perulangan untuk menyisir seluruh objek di dalam list, menghitung kalkulasi total SKS secara otomatis, menampilkan rekapitulasi jadwal ke layar, lalu kembali ke menu utama. Dan menu keempat, keluar.
Sistem menampilkan pesan program selesai dan mengeksekusi perintah break loop untuk menghentikan perulangan secara paksa. Dan selesai, setelah perulangan berhasil dihentikan, program resmi mencapai titik akhir eksekusi pada lingkaran selesai. Lanjut. Slide ini memvisualisasikan bentuk antarmuka berbasis teks atau CLI, Command Line Interface, yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem terminal. Sistem menyediakan 4 opsi menu. Yang opsi pertama yaitu untuk input data yang memicu instansiasi objek baru ke dalam struktur list. Opsi kedua untuk manipulasi list berupa pencarian dan penghapusan data spesifik langsung dari memori. Opsi ketiga, iterasi dan rekapitulasi yang membaca seluruh isi vektor dan kemudian merender tampilan data ke dalam format tabel tabular agar mudah dipahami. Opsi keempat, fungsi break yang berfungsi memutuskan perulangan while guna menghentikan eksekusi program dengan bersih. Selanjutnya yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan dari segi CLI-nya, yaitu di mana kita memilih menu satu yaitu proses input dan instansiasi data. Di sini ada memasukkan kode mata kuliah, lalu memasukkan nama mata kuliahnya, jumlah SKS, jam mulai mata kuliah dan jam selesai mata kuliah, serta nama dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Ketika telah berhasil ditambahkan, akan muncul print berhasil menambahkan algoritma dan pemrograman 2. Nah, status objek ini berhasil ditambahkan ke dalam data aplikasi. Nah, jika telah ada satu mata kuliah yang sudah ditambahkan, namun kita menambahkan mata kuliah yang sama dengan jam yang sama, akan muncul peringatan yaitu gagal atau bentrok dengan mata kuliah yang telah ada di hari itu juga. Pemicunya itu karena tadi ada harinya yang sama, dan itu membuat program mendeteksi bentroknya mata kuliah. Di sini user yang sudah dimasukkan datanya, yaitu sudah terpapar kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, hari serta jam mata kuliah, dan nama dosennya tersebut. Ini menerapkan sistem iterasi data atau looping. Dan menerapkan juga kalkulasi total SKS atau menambahkan nilai SKS yang telah diinput oleh user. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan logika pemrogramannya. Di sini kita menggunakan yaitu kelas, di mana di dalam kelas ini kita menggunakan dev init, yaitu memasukkan nama parameternya yaitu kode, nama SKS, hari, jam mulai, jam selesai, dan dosennya. Di sini kita memasukkan self
titik nama para variabelnya dan menulis lagi parameter yang sudah dimasukkan. Setelah itu kita menggunakan def tampilkan, yaitu metode untuk menampilkan self mata kuliah tadi yang di atas tadi, lalu memprintnya semua parameter tadi, lalu menggunakan kelas juga untuk jadwal kuliah. Dan di sini sistem vektornya tuh terjadi, digunakannya logika sistem vektor tuh ada di def tambah mata kuliah ini, di mana for exiting in self daftar mata kuliah. Jadi for variabelnya tuh exiting in self daftar mata kuliah. Dan jika mata kuliah selesai mulai atau aduh, cut. Gimana jelasnya? Oh. Jadi di sini vektornya diterapkan di def tambah mata kuliah, di mana semisal jam selesai atau jam mulainya sama, terjadi kesamaannya itu akan langsung gagal dengan bentrok dengan exiting nama ini mengambil nama dari nama sini parameternya, pada hari mengambil parameter harinya. Jadi vektornya itu digunakan untuk mengecek apakah jadwal ini bentrok atau tidak. Jika tidak bentrok, akan mengeprint juga berhasil menambahkan parameternya, yaitu mata kuliah nama, dan akan terulang. Baik, di sini kita akan mencoba menjalankan projectnya. Yang pertama sama, yaitu ada tampilan pilihan. Kita bisa memilih tambah mata kuliah, hapus mata kuliah, tampilkan jadwal, dan keluar. Di sini saya akan mencoba yang pertama. Kita masukkan kode mata kuliah kita, lalu nama mata kuliah, jumlah SKS, harinya, lalu jamnya, dan nama dosen. Lalu enter. Di sini langsung mengeprint berhasil menambahkan algoritma dan pemrograman dasar 2. Semisalnya kita ada kesalahan menginput, kita menambahkan mata kuliah lagi, kodenya sama, mata kuliahnya sama, serta jumlah SKS-nya sama, harinya juga sama, tuh hari Rabu, jamnya sama, dan selesainya juga sama, teman dosennya juga sama. Nah, di sini langsung melakukan print, yaitu gagal bentrok dengan algoritma dan pemrograman 2 dasar pada hari Rabu. Jadi tidak akan terjadi bentrok. Nah, di sini semisalnya kita mau menampilkan mata kuliah yang sudah terinput, yaitu kita langsung memilih opsi 3. Jadwal kuliah langsung
terprint. Di sini ada kodenya, nama mata kuliahnya, jumlah SKS, hari, jam mulai dan selesai, serta nama dosen yang akan mengajar. Jika data ini sudah tidak benar atau mungkin mata kuliahnya beda lagi, kita bisa menghapus mata kuliah tersebut dari jadwal. Kita pilih opsi 2, masukkan kode MK yang dihapus. Jadi kita masukkan kode tadi yaitu C310200205 ini. Otomatis mata kuliah tersebut sudah dihapus. Bisa kita lihat ditampilkan ini, dan program akan mendeteksi belum ada mata kuliah. Setelah itu, kita bisa keluar dari aplikasi dengan memilih opsi 4 atau keluar. Mungkin itu segitu saja demo dari project kami. Baik, di sini akan dibacakan kesimpulan ya oleh teman saya. Baik, sebagai kesimpulan proyek ini, sistem kami telah berhasil mengimplementasikan pilar-pilar utama OUP secara sukses. Algoritma deteksi bentrok yang dirancang juga telah teruji berjalan dengan akurasi 100% dalam memvalidasi parameter waktu, didukung oleh stabilitas program CLI yang terjaga melalui control while true loop. Kendati demikian, kami menyadari adanya batasan sistem yang menjadi ruang untuk pengembangan di masa depan. Pertama, sifat data yang masih volatil atau tersimpan sementara di RAM. Sehingga kami berencana melakukan integrasi dengan database SQL atau file JSON untuk persistensi data yang lebih permanen. Kedua, validasi yang masih terbatas terhadap kesalahan ketik atau typo yang akan kami tanggulangi dengan penambahan fitur error handling menggunakan blok try except. Terakhir, kami berencana melakukan migrasi antarmuka dari yang saat ini berbasis teks CLI menuju graphical user interface GUI agar lebih interaktif. Sekian, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, mungkin segitu saja dari presentasi kelompok kami tentang sistem input jadwal mata kuliah. Baik, sekian video presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.